kita akan melakukan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Di sini terdapat 4 komponen yang akan kita nilai. Yaitu yang pertama adalah komponen eye atau mata. Di sini kita bisa lihat pasien membuka matanya dengan spontan, maka kita berikan skor 4. Lalu jika pasien membuka mata setelah kita berikan aba-aba, maka kita berikan skor 3. Lalu jika pasien membuka mata ketika kita berikan rangsangan pada daerah sternum, maka kita berikan nilai 2. Dan jika pasien tidak membuka mata sama sekali walaupun telah diberikan rangsangan, maka kita berikan nilai 1. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada komponen motorik. Di sini nilai tertingginya adalah 6. Bapak boleh tolong diangkat tangan kanannya. Turunkan lagi, tangan kirinya lupa, turunkan lagi. Terima kasih. Sini kita dapat melihat bahwa pasien dapat melakukan instruksi yang kita berikan, maka kita berikan nilai 6. Lalu jika pasien memberikan tepisan saat kita memberikan rangsangan, maka kita berikan nilai 5. Jika pasien memberikan respon menghindar saat kita berikan rangsangan, maka kita berikan nilai 4. Dan jika pasien memberikan respon berupa fleksi, maka kita berikan nilai 3. Dan jika pasien memberikan respon berupa ekstensi, maka kita berikan nilai 2. Dan jika pasien tidak memberikan respon sama sekali, maka kita berikan nilai 1. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada komponen respon verbal. Di sini skor tertingginya adalah 5. Bapak, saya siapa? Dokter. Bapak siapa? Bapak lagi di mana? Di sini dapat kita lihat bahwa pasien dapat menjawab pertanyaan yang kita berikan, maka kita berikan nilai 5. Lalu jika pasien dapat menjawab namun terdapat adanya disorientasi pada waktu dan tempat dan terdapat adanya kebingungan, maka kita berikan skor 4. Lalu jika pasien dapat menjawab namun dengan terbata-bata, maka kita berikan skor 3. Lalu jika pasien hanya dapat menjawab dengan erangan, maka kita berikan skor 2. Dan jika pasien tidak dapat menjawab sama sekali, maka kita berikan skor 1. Lalu setelah itu kita akan jumlahkan hasil dari masing-masing skor pada pemeriksaan. Nah, di sini pada pemeriksaan komponen mata, skor pada pasien adalah 4. Lalu pada respon verbal, skor pada pasien adalah 5. Dan pada respon motorik, skor pada pasien adalah 6. Dan di sini didapatkan jumlah skor ada 15 yang menandakan bahwa tidak terjadinya penurunan kesadaran pada pasien. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 1, 3, 4, 6, dan 5. Kita akan melakukan konsen kepada pasien. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Amel, bertugas di klinik Suragaji hari ini. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf-saraf Bapak. Ini tidak akan menunjukkan rasa sakit, namun jika Bapak merasa tidak nyaman, Bapak beritahu saya. Apakah Bapak bersedia? Baik. Setelah itu kita pastikan bahwa hidung pasien itu tidak tersumbat. Bapak boleh dibuka maskernya. Boleh bernafas Bapak. Nafas. Nafas dulu Pak. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak terdapat adanya sumbatan pada hidung pasien. Selanjutnya kita persiapkan bahan-bahan perangsang bau. Di sini kita mempersiapkan kopi dan juga teh. Jadi kita minta pasien untuk menutup matanya. Bapak boleh tolong tutup matanya. Belum Pak, ini bawa apa? Kopi. Ini. Ya. Lalu kita uji pada lubang hidung sebelahnya. Ini bawa apa Pak? Kopi. Ini Pak. Ya. Oke, setelah itu di sini kita lihat bahwa penciuman pasien normal, tidak terdapat adanya anosmia ataupun kelainan lainnya. Lalu setelah itu kita uji dengan tidak menggunakan stimulus. Pak, coba dicium. Ini bawa apa? Nggak ada apa-apa. Di sini penciuman pasien normal dan fungsi saraf cranialis satunya juga normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf cranialis 3, 4, dan 6. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada pupil pasien. Bapak boleh tolong dibuka kacamatanya. Di sini kita lihat bahwa pupil mata pasien normal, ukuran bentuknya juga normal, dan pupil juga isofor. Terus setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks saya langsung. Nah, di sini terlihat bahwa pupil mata pasien mengecil
Lalu kita lakukan juga refleks cahaya konsensual. Nah, di sini juga terlihat bahwa pupil mata pasien ikut mengecil pada saat diberikan cahaya. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada kelopak mata pasien. Di sini juga normal. Lalu selanjutnya kita perhatikan juga pada bentuk bola mata. Di sini bentuk bola matanya normal, yaitu dengan bentuk orto. Lalu setelah itu kita melakukan konvergensi. Bapak tolong diikuti ya. Oke, di sini juga normal. Gerakan bola mata juga normal. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada gerak persuit. Bapak ikuti gerakan tangan saya ya. Baik, di sini gerak persuit pada pasien juga normal, tidak terdapat adanya gerakan mata yang tertinggal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf cranialis 5. Di sini kita inspeksi pada bagian kening dan juga otot-otot masseter. Lalu setelah itu kita minta pasien untuk mengeraskan kedua giginya. Bapak boleh tolong digigit. Oke, setelah itu kita palpasi pada otot temporal, masseter, dan pada otot mandibula. Lalu di sini semua dalam keadaan normal. Setelah itu kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Bapak boleh tolong membuka mulutnya. Nah, di sini tidak terdapat adanya deviasi. Terus setelah itu Bapak boleh tolong digerakkan rahangnya kanan ke kiri. Nah, di sini juga tidak terdapat adanya gerak paralisis otot. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan sensorik untuk dengan raba halus dermatom nervus. Apakah teraba? Apakah teraba? Oke, baik. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks otot masseter. Oke, di sini semuanya dalam keadaan normal dan fungsi dari nervus cranialis 5 juga normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf cranialis 7 dan 12. Di sini kita lihat pada wajah pasien. Ini wajah pasien terlihat simetris. Lalu Bapak boleh tolong tersenyum. Nah, di sini pelika nasolabialisnya juga normal, sudut mulutnya juga normal, dan visura palpebranya juga normal. Lalu setelah itu kita menyuruh pasien untuk mengangkat alis. Bapak tolong angkat alisnya. Nah, di sini juga kerutan pada dahi dan pada saat mengangkat alis juga terlihat simetris. Lalu setelah itu Bapak boleh tolong ditutup matanya. Lalu dibuka lagi, Pak. Nah, di sini juga terlihat normal. Lalu Bapak tolong tersenyum sambil angkat gigi. Nah, baik. Lalu setelah itu bibirnya boleh dimanyunkan, Pak. Lalu bikinnya digembungkan, Pak. Baik, di sini juga terlihat baik sudah Bapak. Di sini terlihat bahwa semuanya dalam keadaan simetris. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan sensorik. Di sini kita menyiapkan 4 larutan. Di sini ada larutan garam, larutan gula, larutan cuka, dan larutan kina sebagai perangsang rasa pahit. Lalu setelah itu kita ambil larutan tadi. Lalu setelah itu kita menyuruh pasien untuk menjulurkan lidahnya. Bapak tolong menjulurkan lidahnya. Setelah itu kita teteskan larutan tadi pada 2/3 antara lidah dengan menggunakan aplikator. Bapak rasa apa? Asin. Oke, baik. Di sini bisa kita lihat bahwa pasien dapat mengecap dengan baik dan fungsi dari indera pengecapan pasien juga normal. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada nervus cranialis 12. Di sini kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Lalu kita perhatikan lidah pada keadaan istirahat. Di sini tidak terdapat ada deviasi, atrofi, fastikulasi maupun tremor. Lalu setelah itu kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Nah, di sini kita juga tidak terdapat adanya deviasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan saraf cranialis 7 dan 12, semuanya dalam keadaan normal dan fungsi saraf juga bekerja dengan normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Pertama, kita akan melakukan inform konsen kepada pasien. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Amel yang bertugas di klinik pada siang hari ini.
Jadi beberapa menit ke depan saya akan melakukan pemeriksaan pada beberapa saraf Bapak. Pemeriksaan ini tidak akan menimbulkan rasa sakit, namun jika Bapak tidak nyaman, Bapak boleh langsung beritahu saya. Bapak bersedia? Baik, setelah pasien bersedia, maka kita akan melakukan refleks fisiologis pada otot bicep. Berat saja ya Bapak. Setelah itu juga kita melakukan pemeriksaan pada refleks bicep. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada refleks patella dan tendon Achilles. Dan di sini lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada tendon Achilles. Jadi kita minta pasien untuk menyilangkan kakinya. Bapak boleh tolong menyilangkan kakinya. Setelah itu kita tahan. Oke, baik. Nah, di sini berdasarkan hasil pemeriksaan refleks fisiologi semuanya dalam keadaan normal. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks patologis. Pertama itu Babinski, refleks Babinski, lalu refleks Cedok. Lalu setelah itu kita minta pasien untuk memfleksikan kakinya. Lalu refleks Oppenheim. Baik, selanjutnya di sini refleks Gordon, lalu refleks Kluivert. Lalu berdasarkan pemeriksaan refleks patologis yang telah kita lakukan, semuanya hasilnya positif dan dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks sensorik. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada sensor raba. Kita suruh pasien untuk menutup matanya. Lalu setelah itu kita berikan stimulus pada pasien. Bapak, ini terasa tajam atau tumpul? Tajam. Oke, setelah itu, kalau ini Pak? Tumpul. Oke, baik. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada gerak dan posisi. Kita minta pasien untuk menutup matanya. Bapak boleh tolong ditutup matanya. Nah, di sini kita berikan stimulus dengan menyentuh salah satu jari pasien. Bapak, ini jari apa yang saya sentuh? Tunjuk. Digerakkan ke mana, Pak? Oh. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vibrasi dengan menggunakan garpu tala. Lalu nanti kita akan minta pasien untuk mengatakan seberapa lama getaran itu hilang. Lalu kita ketuk ujung garpu tala. Bapak nanti dibilang ya Pak, jika getarannya sudah hilang. Ya. Baik, di sini durasi hilangnya getaran juga normal. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan sensor raba taktil. Lalu kita memberikan stimulus pada salah satu daerah tubuh pasien. Apakah terasa Bapak? Terasa. Terasa Pak? Terasa. Apakah terasa? Terasa. Baiklah. Jadi berdasarkan pemeriksaan refleks sensorik dari pasien, semuanya dalam keadaan normal dan fungsi dari saraf sensorik juga berjalan dengan normal.